Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu merindukan yang namanya kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menguatkan setiap kita. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan kita di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Judul perikop adalah pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan adalah penjunan, aku adalah bejana. Tuhan adalah penjunan dan aku adalah bejana. Yeremia 18 ayat 6. Bagaimana Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke suatu rumah tukang priuk untuk Yeremia melihat bagaimana tukang priuk itu mengerjakan sebuah bejana tersebut. Karena di situ Tuhan akan menyatakan firman-Nya kepada Yeremia. Bagaimana seorang tukang priuk, bagaimana jika ada sebuah bejana yang rusak, ia memperbaiki ulang sebuah bejana tersebut. Dan Tuhan akan berfirman kepada Yeremia, apa maksud dari semua itu? Jika Tuhan adalah seorang penjunan dan kita adalah sebuah bejana tersebut, maka sama seperti tukang priuk itu, Tuhan mengerjakan sebuah bejana, mengerjakan hidup kita. Kalau Tuhan melihat hidup kita rusak, hidup kita harus diperbaiki, maka Tuhan perbaiki itu semula. Memperbaiki sebuah hidup kita seperti sebuah bejana yang indah. Sama sepertinya tukang priuk tersebut. Tuhan adalah penjunan dan kita adalah bejana. Namun bagaimana sikap kita sebagai bejana? Namun bagaimana sikap kita sebagai bejana di tangan seorang penjunan? Bagaimana sikap kita sebagai sebuah bejana di tangan seorang penjunan, yang dimana bejana itu adalah kita sendiri dan Tuhan adalah seorang penjunan tersebut? Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah berserah, ikutilah proses dan jangan lari kepada Tuhan. Berserah, ikuti proses dan jangan lari kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16, Yesaya 28 ayat yang ke-16, bagaimana ada sebuah pemberontakan terhadap bangsa Yehuda dan bangsa Israel, karena mereka pada masanya mereka dibuang di Babel, mereka berontak kepada Tuhan. Bagaimana mereka, kenapa kok doa bangsa ini tidak dijawab-jawab? Kenapa Tuhan tidak mengulurkan tangannya kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel itu? Mengapa demikian? Namun mereka tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan kepada hidup mereka. Mereka tidak tahu rancangan Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Karena bangsa Israel dan Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang harus diperbaiki oleh Tuhan. Bangsa yang harus dirombak oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu mereka harus dibuang di masa pembuangan Babel untuk mereka mengkoreksi diri mereka. Untuk mereka bersandar penuh kepada Tuhan. Diri mereka kepada Tuhan. Sama seperti kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah penjunan dan aku adalah tanah liat, aku adalah bejana. Bagaimana hidup kita harus diperbaiki Tuhan. Hidup kita harus diperbarui Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Seringkali pencobaan atau permasalahan hidup kita tidak mengerti betul bagaimana Tuhan sedang membentuk kita.
untuk menjadi sebuah bejana yang indah. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk kita untuk kita membereskan apa yang menjadi hal-hal yang di dalam diri kita yang harus kita pangkas. Harus kita potong semua itu. Dan Tuhan adalah penjunan yang tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga kita menjadi bejana yang indah. Amin. Amin, saudara. Jadi bejana yang indah di tangan seorang penjunan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan untuk kita mengalami yang namanya proses Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kita harus mau tunduk. Kita harus mau tunduk di dalam sebuah proses tersebut. Dari itu kita harus berserah, ikuti proses dan jangan jauh daripada Tuhan. Kita harus tunduk. Mengapa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mengapa kita harus tunduk? Karena Tuhan membentuk kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan memperbaiki kita, dan Tuhan menyiapkan kita untuk rencana yang indah di kedepannya nanti. Yeremia 29 ayat ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan dalam hidup kita. Tuhan membentuk kita, mengenal kita, memperbaiki kita dan menyiapkan kita untuk bejana yang indah, untuk sebuah rencana yang indah. Saudara, bagaimana faktor pembentukan proses Tuhan itu? Ada lingkungan yang membentuk kita, lingkungan di luar sana yang menyakitkan hati kita. Juga permasalahan hidup kita di keluarga kita, mungkin permasalahan hidup kita dengan saudara kita, permasalahan hidup kita dengan tetangga yang mengikis kita. Sebagai orang percaya juga mungkin berasal dari permasalahan dalam diri kita sendiri yang harus kita bereskan. Pergumulan itu sendiri. Namun itu semua berguna untuk kita supaya hidup kita murni di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi sebuah bejana yang indah, sebuah bejana yang murni. Dan untuk kita mengalami semua itu, ikutilah proses. Jangan kita lari daripada Tuhan dan mengambil suatu tindakan kita sendiri sehingga kita keluar dari tracknya Tuhan. Karena dunia sana menawarkan sesuatu yang instan dan kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Namun janganlah kita lari kepada Tuhan. Janganlah kita keluar dari tracknya Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan mengenal kita, di setiap proses hidup kita ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ketika engkau lemah, percayalah, aku sedang dibentuk Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anaknya sampai tergeletak. Tangan Tuhan ada bersama saya dan saudara. Pencobaan sering membuat kita memberontak, namun pencobaan adalah sebuah proses di mana kita menjadi sebuah bejana yang murni. Kita ada di tangan Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan untuk apa? Untuk kita dibentuk hingga kita menjadi bejana yang indah. Kita ada di tangan Tuhan untuk kita dibentuk untuk menjadi bejana yang indah, saudara. Di tangan Tuhan adalah sebuah proses. Di tangan Tuhan untuk kita berproses. Dimanapun kita berada, percayalah kita sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk Tuhan, dan ada tangan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mungkin kita merasa, kok gini gak enak dan lain-lain. Kok gini rasanya? Dan itulah proses. Itulah proses. Ayub 23 ayat ke-10. Jika engkau menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Dan sebuah emas yang murni, sebuah emas yang memiliki harga nilai yang tinggi harus melewati sebuah proses yang harus emas itu alami, dipanaskan, dibentuk, ditempa untuk menjadi emas yang murni. Janganlah kita lari daripada jalannya Tuhan. Berserah dan hiduplah, ikutilah proses karena Tuhan mengenal kita, membentuk kita dan menjadikan kita sebuah bejana yang indah, saudara. Sebuah bejana yang indah. Kita
kita membangun kapasitas dalam diri kita, membangun kapasitas dalam diri kita, dan kapasitas dalam diri kita itu kita peroleh di dalam Tuhan. Ayat penutup di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-10, Mazmur 23 ayat yang ke-10. Kita buka Mazmur 23 ayat yang ke-10. Mohon maaf, Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ikutilah proses, berserahlah kepada Tuhan, ikutilah proses. Jangan jauh daripada Tuhan karena Tuhan mengenal engkau, membentuk engkau menjadi sebuah bejana yang indah. Tuhan adalah penjunan dan aku adalah bejana. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Immanuel, Allah beserta kita.